Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh bini sepuh haji sepuh, dan seluruh kesepuhan usulan ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler itu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita sampai pada bab al-qaul fil ma'asil qalbi. Bab tentang hati ini paling penting, Pak. Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. I'lam anna sifatil madmuma fil qalbi kasiratun. Dikatakan di sini bahwasanya sifat-sifat yang tercela, penyakit-penyakit hati itu seabrek-abrek banyak. Wa tariqu tadhiril qalbi min rada'iliha tawila. Lah cara ngobatinya ini susah, rumit dan ruwet. Ngobati penyakit hati ini, Pak. Kalau diabetes, gagal ginjal, rematik, pegelinu, panu kadas kurap, ini gampang. Tapi kalau ini susah. Wasabilul ilat fiha ghamid, yaitu tadi jelimet. Dah. Waqadin darasa, ilmu tentang pengobatan hati ini hampir punah. Sudah hampir hilang, orang enggak terkonsentrasi di situ. Jadi manusia ini kalau dihitung itu ono telu, ada 3. Ada yang konsentrasi sama dohirnya doang. Wah, jamaahnya rajin, ngajinya getol, bajunya, celananya juga wis lengkap. Tapi jerone ambiar, dalamnya rusak. Ya kayak mobil, cat bagus, tapi mesinnya remuk. Nah, ini medeni nih, Pak. Ini medeni. Ini dohirnya doang. Tapi isinya ya kibirnya ada, congkaknya ada, angkuhnya ada, iri hatinya banyak, su'donnya juga banyak. Lah ini ya bahayanya apa? Karena yang dilihat sama Allah Ta'ala ini kan jerone. Tahu jerone? Dalamnya. Iya, jeroan itu karena dipanggil jeroan itu karena di jero, karena di dalam tempatnya gak ada, usus-usus di luar. Itu kambing brodol itu namanya, kayak begitu. Lah yang kedua, konsentrasi sama hati. Katanya. Jadi syariatnya kecer, sholatnya ora, puasanya ora, anunya ora. Kalau ditanya yang penting hati. Loh, iya benar yang penting hati, tapi ini menunjukkan hati juga rusak. Bagaimana sembahyang ora sembahyang, sholat kagak sholat, puasa kagak puasa, umpamanya syariatnya ini hancur. Dikit-dikit kalau ditanyain yang penting hati. Loh, gak bisa. Hati kamu tidak menunjukkan seperti itu. Kalau hati kamu baik, ya dohirnya juga baik. Insya Allahnya begitu. Ntar kita lihatnya. Lah, ada yang ketiga, jobon jero, hati bagus, luar juga bagus. Nah ini yang benar. Ya, yang sulit nggak begitu, Pak. Kita lihatnya. Jadi dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ini pelajaran seperti ini rusak. Nah, kata Imam Ghazali, kata musonef, sudah saya penuhi semua pembahasan tentang ini di kitab Ihya Ulumuddin di bab yang keempat. Jadi kitab Ihya itu dibagi
dibagi 4. Yang pertama rubul ibadah, tentang ibadah juz 1, juz 2 itu adat, juz 3 itu penyakit-penyakit, masing-masing 4 itu penyelamat-penyelamatnya. Orang boleh saja Pak ngerti kitab Ihya, kata di dalamnya ada hadis-hadis yang tidak sahih. Nah, apakah Imam Ghazali sengaja nulis hadis itu? Ya enggak, namanya juga menungso. Jadi kesimpulannya tidak ada sekarangan satu imam pun kecuali di situ masih ada cacatnya. Itulah yang dikatakan tiada gading yang tak. Yang enggak ada cacatnya cuma satu, apa? Quran. Wes enggak ada cacatnya. Mulai awal sampai akhir itu kebenaran mutlak yang nggak bisa ditolak-tolak, itu masalah. Lah, walakin memang pengobatan tentang penyakit hati ini seabrak-abrak juga sulit, tapi akan saya berikan 3 contoh. 3 contoh penyakit hati yang mana tiga ini rata-rata umumnya orang kena. Apa itu? Ini 3, kalau kamu bisa mengobati 3 ini, selanjutnya bisa. Tapi kalau 3 ini kamu tidak mampu, ya entek, ya nggak bisa selanjutnya. Apa 3? Yang pertama hasad. Hasad ini hampir semua orang Pak. Saking bahayanya sampai disebutkan apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini orang kalau penyakit ini Pak, maaf, hatta batuknya bolong, bubar, atau bolong Pak. Lah iya, jidatnya itu berlubang, batuknya ini bolong. Ini tetap gak bisa, diinjak-injak di kuburan. Pertama, nanti dibahas satu-satu. Kedua, riya. Riya ini ya sama aja, batuknya bolong, nggak ada hasilnya ibadahnya. Makanya dalam surat Al-Furqan situ ada ayat wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Jadi besok diceritakan di Quran, diceritakan besok di akhirat ada orang itu buku catatannya amal soleh seabrek-abrek, tapi bubar ambyar. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi kata-kata tidak enak itu jangan sampai Pak. Kok dengerin kamu ke masjid rajin? Ya nggak enak lah sama tetangga. Bubar tuh Pak. Karena yang disembah bukan Allah, tetangganya yang disembah. Karena motivasinya dia ke masjid itu tetangga, itu medeni Pak. Makanya halakonas ila binas, orang tidak akan celaka kecuali ya manusia itu juga. Tapi nanti dibahas satu-satu Pak, mengingat waktu yang terbatas. Yang ketiga ujub. Ujub ini gede rumongso Pak. Ini Imam Ghazali membuat perjalanan ibadah, mulai diawali bab ilim, bab tobat, berakhir nanti di ujung-ujungnya bab syukur, tapi sebelum bab syukur bab ujub. Kadang-kadang orang bangun bangunan nih sudah tinggi, tahu-tahu ambyar, kena ujub. Lah ujub itu apa? Nanti dibahas satu-satu. Fajtahid, maka berusahalah kamu fi tadhiri qalbik, untuk membersihkan hati kamu. Kalau kamu bisa dan 3 ini dan bagaimana caranya menghindari itu, kamu akan bisa semua. Tapi kalau 3 ini kamu gak bisa, ya kamu selanjutnya gak bisa. Dan kamu jangan pernah menyangka kalau dirimu sudah jadi orang baik Pak. Jangan pernah menyangka jadi orang baik Pak. Mending kita ini menyangka diri kita orang jelek. Karena kalau Bapak siapa saja yang menyangka dirinya baik, mesti akan meremehkan yang lain. Bubar loh Pak lo ya. Bapak maksudnya kita nih merasa jadi orang soleh. Kalau lihat tetangganya, lihat sampingnya nggak soleh, berarti Bapak lebih bagus. Seperti itu. Jadi kalau kita pelajari dari sejarah orang sufi, sejarah orang wali, itu nggak pernah merasa dirinya lebih apa? Lebih bagus walaupun dari binatang. Makanya nanti di sini contohnya bagaimana menghilangkan seperti itu. Kamu lihat nih, kalau kamu lihat orang gendeng, orang gila, nyatakanlah orang gendeng lebih bagus dari kamu. Kenapa? Orang gendeng nggak dituntut, nggak ada tuntutan Pak, bebas pulsa. Bapak kalau kepengen aman di akhirat, tidak disiksa di kubur, gendeng. Tapi gendengnya jangan disengaja.
Kalau gendeng disengaja, lain lagi ceritanya. Ini, kalau lihat anak kecil, nyatakanlah anak kecil itu lebih baik. Kenapa? Tidak punya dosa. Makanya Sayyidina Umar kalau minta doa sama anak kecil-kecil, Pak, ayo monggo doakan saya. Loh, ditanya, kenapa kamu kok minta doa sama anak kecil? Anak kecil gak punya dosa. Sedang orang gede-gede, dosanya kita seabrek-abrek gitu. Lihat orang tua, nyatakanlah orang tua lebih bagus dari kamu. Memang kenapa? Orang tua ibadahnya banyak. Dia lebih dulu lihat matahari. Kan lebih dulu lihat matahari. Tapi banyak ini. Lihat bahkan lihat orang kafir. Nyatakanlah diri kamu orang kafir lebih bagus dari orang kamu. Kenapa? Serba kemungkinan. Lihat zamannya Sayyidina Umar ketika masih Sayyidina kafir. Itu sahabat yang lain tuh lihat Sayyidina Umar ngecengin dengan pandangan mata sebelah. Kalau lihat begini, Pak. Pandangan mata sebelah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Begitu masuk Islam, lulus. Cat Stevens, mungkin orang tua-tua tuh tahu Cat Stevens, penyanyi Inggris. Orang waktu dia kafir orang banyak ngecengin. Tapi apa sekarang? Masuk Islam, namanya dirubah jadi Yusuf Islam. Dia berjasa di Inggris, buka pendidikan segala macam. Yang kita kan sudah Islam dari dulu gak ada karyanya sama sekali. Gini-gini aja. Itu masalahnya, orang gak tahu apa yang terjadi, Pak. Makanya melaknat orang kafir tidak bisa. Gak boleh dalam kenapa? Karena gak jelas. Nah, kecuali yang matinya jelas. Fir'aun, gak apa-apa dilaknat. Jelas. Matinya kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu, ini yang begitu, yang jelas-jelas itu boleh ini. Lah terakhir, saya nggak terbiasa lama, Pak, jadi jangan kaget. Ya, jangan kamu menyangka diri kamu baik sementara di hati kamu buruk. Banyak ada hasutnya, ada riaknya, ada ujubnya. Makanya waqala sallallahu alaihi wasallam, tiga-tiganya itu kenapa kok dia pakai tiga? Itu berdasarkan hadis. Dalam hadis katakan salasun muhlikat, 3 yang membinasakan. 1 suhul muto, pelit yang diikuti. Nanti dibahas, tenang, bukan sekarang tapi. 2 wahawa mutaba, dari pelit yang ditaatin, hawa yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsih, kagumnya seseorang akan dirinya. Nah, mungkin orang pintar terus dia heran. Saya ini dibilangin ada orang gara-gara ilmunya jadi murtad, jadi ateis. Namanya Abdullah Qasimi. Ini dia, Pak, pakar ilmu, bela Islam luar biasa. Lah kok akhir umur jadi ateis? Apa enggak konyol? Gara-gara takjub dia. Banyak pujian dengan karya-karyanya yang bela Islam ini. Terus ujub. Seakan-akan kekuatan dari dirinya sendiri. Sama dengan Korun. Korun kan ditanya, Ron, kowe kok sugih? Kan begitu, Pak. Kok kamu kok kaya? Apa? Inama utituhu min ilmin indi. Ya ini karena ilmu saya. Saya kan pakar ekonomi, saya kan profesor bagian apa? Ya segitu-gitulah, Pak. Regional begitu. Ujub. Ini akhirnya apa? Jadinya seperti itu. Bal'am bin Ba'ura. Wah, hebat, Pak. Konon diceritakan kalau begini bisa lihat langit, Pak. Ya langit bisa dilihat. Maksudnya jeroan langit, Pak. Jeroan langit ya bisa lihat. Tapi apa terjadinya? Lihat diceritakan di surat Al-A'raf. Gara-gara ujub, kagumnya seseorang akan dirinya. Lah, tapi bukan sekarang, Pak. Perinciannya bukan sekarang, tapi di lain kesempatan. Oleh karena itu, saya akhiri pengajian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.